Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah. Semoga amal saleh ini menjadi pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah seorang yang memang sangat dinantikan oleh semua umat manusia. Nanti di hari akhirat pada saat kita dibangkitkan, kita akan mencari sosok beliau. Semoga dengan pengorbanan yang kita lakukan pada subuh yang berbahagia ini, kita buktikan sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak pulang ke rumah untuk melanjutkan tidur di atas kasur yang empuk? Dikarenakan kita ingin membuktikan kepada Rasul bahwasanya berada di dalam majelis ilmu itu merupakan sedang berada di dalam taman syurga, sedang didoakan oleh para malaikat. Dan kita sedang menyahuti apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang menunjukkan rasa cinta kita terhadap apa yang didoakan oleh Rasul. Rasul mendoakan kepada kita semuanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Maka kita sahuti doa Rasul tersebut dengan kita bangun pagi dan kita melaksanakan salat subuh, sehingga kehidupan kita ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, yang mendoakan keberkahan kita di pagi yang berbahagia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga semuanya yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi, dan subuh yang berbahagia ini kita akan memasuki dosa besar yang ke-40, yaitu mengingkari janji. Pada saat kita membahas dosa besar yang ke-13, itu mengingkari janjinya dilakukan oleh para pemimpin. Namun Imam Al-Zahabi meletakkan dosa besar yang ke-40 ini adalah yang mengingkari janjinya itu bukan pemimpin, tapi yang mengingkarinya itu adalah rakyatnya. Ada dua bentuk pengingkaran. Yang pertama itu adalah bentuk pengingkaran dari pemimpin, yaitu dibahas di dosa besar yang ke-13. Sedangkan dosa besar yang ke-40 itu adalah mengingkari janji ataupun tidak menepati janji yang dilakukan oleh bawahannya.
Di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, dan tepatilah janji, sesungguhnya janji tersebut akan diminta pertanggungjawaban. Imam Ibnu Abbas, salah seorang ulama besar para sahabat, ulama paling mengerti tentang Al-Quran. Ibnu Abbas itu merupakan salah satu sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Beliau mengatakan bahwasanya ahdun tersebut adalah semua janji kita dengan Allah. Hari ini kita berjanji dengan Allah bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah itu merupakan janji kita. Tidak boleh kita langgar. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah janji yang harus kita tepati. Itu yang diberikan pemahaman oleh Ibnu Abbas. Alhamdulillah kemarin kami sempat ziarah ke Ibnu Abbas di Taif. Di sana beliau dikuburkan, salah seorang sahabat mulia tersebut dikuburkan di Taif. Dan banyak orang yang merasakan sensasi pada saat ziarah. Bagaimana sensasinya? Kok bisa Ustadz kuburannya wangi sekali? Saya juga nggak tahu. Kok bisa kuburan Ibnu Abbas itu harum luar biasa. Cuman yang salahnya, ada sebagian jamaah yang ziarah ke kubur Ibnu Abbas, diambil kain, dia gosok-gosok di dinding. Itu nggak boleh. Ya, tidak ada hal-hal yang diajarkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melintas pas kita ziarah, ya, itu memang harum luar biasa. Entah ada yang semprot minyak wangi, saya tidak tahu. Yang jelas pas saat kita ke Taif, kita ziarah ke makam Ibnu Abbas, luar biasa. Karena di Taif itu Ibnu Abbas itu dulunya mengajarkan penduduk Taif untuk belajar Al-Quran. Pergi dari Mekah ke Taif, beliau membuat halqah keilmuan. Nah, sekarang Masjid Ibnu Abbas itu sudah dirubah fungsi menjadi perpustakaan. Dan pemerintah Arab Saudi membangun masjid yang baru di sampingnya menjadi Masjid Ibnu Abbas. Padahal dulu perpustakaan itulah tempat Ibnu Abbas mengajarkan penduduk Taif untuk belajar Islam. Kalau nanti ada kesempatan misalnya pergi umrah ataupun pergi haji, berziarahlah ke Taif. Karena Taif itu merupakan kota yang penuh dengan harapan untuk berdakwah Rasul, tapi tidak ada satupun yang mau masuk Islam. Selama 10 hari Rasul berdakwah di Taif itu dilempari. Bayangkan, 10 hari Rasul berada di Taif, itu dilempari sampai berdarah betisnya. Zaid sampai berdarah pelipisnya. Tidak ada yang masuk Islam kecuali satu orang, Addas, yaitu orang Nasrani. Insyaallah kita akan sambung kalau cerita sejarah tentang Taif tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Az-Zahabi menyebutkan ayat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita lakukan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Akad kita dengan Allah itu apa? Untuk taat. Taat terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kita disuruh untuk melaksanakan salat 5 waktu. Itu ketaatan yang harus kita tunjukkan. Itu merupakan konsekuensi yang harus kita penuhi. Seorang ayah itu harus ada ketaatan yang ditunjukkan kepada Allah yang harus dipenuhi. Apa ketaatannya? Dia harus memenuhi nafkah terhadap keluarganya. Dia harus mendidik anaknya, dia harus mendidik istrinya. Ini adalah akad yang harus dipenuhi oleh semua orang. Begitu juga ada akad kita dengan Allah pada saat kita harus melaksanakan puasa, harus melaksanakan zakat bagi yang mempunyai harta yang berkelebihan. Dan semua itu adalah janji yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat. Jadi jangan pernah bermain-main. Berbeda dengan orang apabila dia belum masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka tidak ada kewajiban bagi dia, sehingga Allah sendiri yang mengatakan la ikraha fid din.
tidak ada paksaan bagi seseorang itu untuk masuk ke dalam Islam. Tapi begitu dia sudah masuk ke dalam Islam, maka dia akan diikat. Dia harus diikat. Kalau tidak diikat, maka dia akan liar. Kalau dia tidak terikat, maka dia akan liar. Maka dia tidak akan pernah mengalami kesuksesan. Kalau dia tidak diikat, maka dia tidak akan pernah mengalami kesuksesan. Itulah hebatnya Islam. Kenapa dia mengikat kita dengan janji-janji agar kita diarahkan ke arah yang lebih baik, agar kita diarahkan ke arah yang lebih bagus. Siapa yang lebih mengetahui tentang kehidupan kita kalau bukan pencipta kita? Hal yang paling sering kita alami dalam kehidupan kita. Siapa yang lebih tahu tentang sepeda motor kita? Orang lain atau kita yang pemiliknya? Kita harus tahu kapan kita harus isi minyak. Kita tahu kapan kita ganti olinya. Kita tahu kapan kita servis motornya. Jangan sampai ada orang yang pada saat dia meninggalkan Allah dan Rasulnya, ibaratnya seperti ini. Dia beli sebuah mobil. Dia beli mobil, setelah dia beli mobil, dia tidak pernah merawat mobilnya. Speedometernya tidak hidup mobilnya. Arah penunjuk jam minyaknya tidak ada. Semuanya blank, semuanya gelap. Tiba suatu hari pas dia mau menghidupkan mobil, mobilnya tidak hidup. Dipanggillah teknisi semuanya. Panggil semua teknisi tidak untuk menghidupkan mobilnya. Dicek ini, dicek itu, semuanya beres. Doronglah, tidak juga hidup. Ternyata mobil tersebut tidak ada minyak. Sama juga orang ada badan, ya, orang ada badan, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada semuanya, tapi imannya tidak ada. Ruhnya tidak ada. Maka inilah yang harus kita hidupkan, ruh kita, iman kita, dengan kita mengikat diri kita dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu akan menghidupkan ruh yang ada di dalam jiwa kita, sehingga kita tidak pernah merasa keberatan dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang paling indah. Kira-kira Bapak Ibu semuanya berat enggak untuk pergi salat subuh ini? Enggak, karena perginya bukan dengan kaki, karena perginya dengan keimanan. Bahkan ada yang dari kampung yang jauh, ada yang dari Utun Bayi, ada yang dari Kutablang, ada yang dari Tumpuk Tengah, datang ke masjid ini. Untuk apa? Karena panggilan keimanan. Kalaulah bukan karena iman, sungguh perjalanan subuh itu adalah perjalanan yang terberat. Sungguh perjalanan subuh itu adalah perjalanan terberat. Ngapain kita kemari capek-capek kalau bukan karena perjalanan keimanan? Apa yang membuat kita taat dan patuh sehingga kita tidak mengingkari janji, yaitu adalah pada saat kita menerima ini adalah perintah Allah. Hal yang paling menarik, Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam, ya, baru 3 bulan masuk Islam, ditunjuk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 pekan masuk Islam, ditunjuk sama Rasul menjadi panglima perang. Menjadi panglima perang, memimpin panglima perang, dan di bawahnya ada Umar bin Khattab. Coba bayangkan. Umar itu siapa? Orang yang paling hebat, orang yang paling pemberani, orang yang paling luar biasa. Orang ngelihat Umar aja itu udah takut. Jangankan Umar, jangankan orang, iblis pun ngelihat Umar aja itu takut. Tapi begitu Rasul menunjuk Amr bin As sebagai panglima perang, apakah Umar membantah? Ngapain banyak berusaha kayak pimpin lo? Enggak ada sama Umar hal seperti itu. Tidak punya di dalam jiwanya adanya sifat pembangkang. Begitu dia mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, apa yang dia lakukan? Maka dia menerima, sami'na wa ata'na. Maka aku menerima apapun. Hal yang sama juga mungkin sering terjadi dalam diri seseorang pada saat dia melihat ada seorang imam, bacaannya biasa, sehingga apa?
eleh di dalam hatinya. Alah, ngapain kita ikut imam tuh? Biasa aja bacaannya. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Kemarin pas haji saya ceritakan sedikit. Itu terjadi. Ada jamaah kita itu tidak suka dengan bacaan di Madinah. Karena bacaan di Madinah itu datar sekali, tidak ada iramanya. Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim. Hana irama, hana lagi badannya. Ditanya sama saya, kok kayak itu bacaannya Ustaz? Saya jawab, Pak, siapapun yang menjadi imam di masjid ini, suaranya itu didengar langsung oleh Rasul. Jadi dia itu bukan orang sembarangan, bukan manusia sembarangan, bukan karakter yang sembarangan. Tentu mulai dari nenek-neneknya itu sudah di screening. Ya, mulai dari kakeknya, neneknya itu semua terdata. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menjadi imam. Kenapa? Karena suara dia setiap saat itu didengar langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu kita menjadi makmum harus taat sama imam. Dan ini banyak kan terjadi. Salah imam misalnya, tetap kita harus ikut. Begitu kita tidak ikut imam, maka kita sudah keluar dari jamaah. Inilah yang dinamakan dengan ketaatan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza hadatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ini merupakan ciri-ciri seseorang itu dia itu mengkhianati. Beliau di sini menjelaskan hadis Rasulullah SAW ada 4 perkara. Apabila 4 perkara tersebut terdapat pada diri seseorang, maka munafiklah dia secara sejati. Yang pertama sekali itu adalah apabila dia berbicara, dia berdusta. Dia berbicara, maka dia berdusta. Apabila dia diberi amanah, maka dia berkhianat. Apabila dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Dan apabila dia wa idza khasama, dan apabila dia berdebat, maka dia kelewat batas. Ini hal-hal yang menjadi ciri khas orang-orang yang munafik sejati. Ada 4 disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama sekali, apabila dia berbicara berdusta. Dan ini paling banyak. Pak, tolonglah saya, ini penting sekali nih. Apa? Utanglah. Ya. Utang berapa? 1 juta. Kapan bayarnya? Bulan depan. Bulan depan udah nggak nampak lagi. Nah, sehingga ada istilah, capek-capek kita cari rezeki, lebih capek nagih hutang. Ya. Hek dah minta rezeki, tapi lebih hek buat dagih hutang loh. Gaduh, hana moholi. Padahal waktu mau hutang kemarin tu lehernya itu patah, lembeknya minta ampun. Begitu udah dapat, udah selesai. Ini diantara ciri-ciri orang yang berdusta. Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Begitu juga kedustaan itu sering dilakukan oleh orang-orang hari ini dalam wajah pergaulan sehari-hari. Udah tahu orang tersebut memang tidak layak jadi pemimpin, tidak layak misalnya jadi anggota apa, jadi dewan, tapi tetap dinaikin ke atas pucung bak petik, ya. Supaya apa? Supaya dia bisa kerok uangnya. Sengaja, Pak, Bapak memang layak sekali jadi dewan, Pak. Bapak layak sekali jadi wali kota, Pak. Padahal dia kepinginnya apa? Kepinginnya hanya untuk mendapatkan uang dari orang tersebut. Ini pembicaraan munafik. Orang-orang yang berbicara dan dia berdusta. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah jika diberi amanah dia berkhianat.
Bagaimana yang dimaksud dengan memberi amanah dan berkhianat? Seseorang itu sudah diberikan amanah untuk bekerja dari jam berapa sampai ke jam berapa, apa pekerjaannya, tapi dia tidak melaksanakan pekerjaannya secara baik dan tuntas. Padahal dia sanggup menyelesaikannya. Kalau seandainya dia bisa menyelesaikan pekerjaan dia dari 1 sampai dengan 10, tapi dia tidak mau mengerjakan 1 sampai 10, disimpannya besok. Supaya apa? Supaya nampak dia terus bekerja. Itu adalah orang yang apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Siapa yang akan menolong kita? Yang akan menolong kita itu adalah Allah. Jangan pernah berkhianat. Kita sudah tahu ini adalah pekerjaan dan tugas kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita akan menyelesaikan pekerjaan kita sesuai dengan sesuai dengan SOP. Lakukan terus. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi pemberat lisan kita nanti di hari akhir. Dan apabila berjanji, dia akan mengingkari. Dan ini paling banyak pada saat dia minta sesuatu berjanji, tolonglah kerjakan saya, tolonglah beri saya pekerjaan, nanti saya akan seperti ini. Tapi semua itu akan dikhianati. Hal yang sama apabila ada anak muda pas mau melamar, dia berjanji kepada calon mertuanya, saya akan jaga anak bapak, saya akan jaga anaknya. Tapi setelah menikah, dia tidak menjaga anak-anak. Dan ini adalah dalam bentuk munafik. Wa idza khasama fajr. Dan apabila dia berdiskusi, maka dia akan melampaui batas. Bagaimana harus berdiskusi melampaui batas? Dia sampai mengolok-olok. Dan hal ini biasanya tidak disadari. Pembicaraan, diskusi, debat, ini biasanya tidak disadari. Kenapa? Karena dia akan timbul rasa ego di dalam dirinya. Pada saat dia berdebat, dia akan menjatuhkan orang lain. Pada saat dia berdebat, pada saat dia berdiskusi, dia akan membuli orang lain. Ini salah satu bentuk dari sifat orang-orang munafik sejak. Apabila salah satu di antara tanda tersebut ada, maka itu akan menjadi sebuah sifat munafik sejak. Dan ini banyak biasanya di dalam tradisi akademisi. Pada saat seseorang mempresentasikan paper yang makalahnya ataupun dalam dunia keilmuan, ada seorang yang pas naik ke dalam pengajian di balai, kalau dia tidak kuat argumentasinya, maka dia akan diturunkan dari balai pengajian. Kenapa? Karena dia akan diuji dengan debat oleh anak-anak muda yang memang punya kemampuan. Hal-hal seperti ini adalah sifat orang munafik yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Kabair, merupakan di antara dosa besar. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang akan diberikan liwat yaumul qiyamah. Orang-orang yang melakukan pengingkaran janji tersebut, maka mereka akan diberikan bendera di hari akhirat nanti dengan bendera munafik. Nauzubillah. Itu dijelaskan secara tegas bahwa orang-orang munafik nanti mereka mempunyai bendera tersendiri yang akan dipimpin oleh seorang munafik. Semoga kita semuanya terbebas dari sifat sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kabair ini, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.